Baik, selamat pagi semuanya ya. Hari ini kita bertemu lagi di kelas yang sama, yaitu mata kuliah perencanaan dan pengembangan kawasan. Baik, minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan pengantar dari mata kuliah ini. Nah, minggu ini kita masuk ke minggu kedua ya. Langsung saja Ibu akan memaparkan tentang materi hari ini, yaitu dengan tema perkuliahan kita, yaitu peranan perencanaan pengembangan kawasan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana peran sebuah perencanaan di dalam mengembangkan sebuah kawasan. Baik, jadi kita melihat dulu apa tujuan dari perencanaan pengembangan kawasan. Tujuan dari perencanaan pengembangan kawasan adalah menciptakan kehidupan yang efisiensi, nyaman, dan lestari yang akan menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah atau swasta. Jadi memang di dalam tujuan pengembangan kawasan adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik ya, baik itu nanti direncanakan oleh pemerintah ataupun dari pihak swasta. Baik, kemudian di dalam perencanaan ini ada beberapa tujuan khusus, yaitu ya yang terdiri dari untuk pertumbuhan atau growth-nya, kemudian ada equity atau pemerataan, kemudian tujuannya ada welfare, ada kesejahteraan, kemudian ada sustainability atau keberlanjutan. Nah, di dalam pertumbuhan ini kita akan melihat bahwa kita perlu mengalokasikan sumber daya kawasan yang ada ya dengan semaksimal mungkin. Kemudian dari segi dimensi ekonominya juga. Kemudian dari pemerataan, yaitu untuk upaya mendistribusikan hasil-hasil pembangunan secara merata. Kemudian dari segi dimensi sosial dan regional. Kemudian dari segi kesejahteraan, tujuannya yaitu tentu saja untuk kesejahteraan masyarakat umumnya. Nanti di sini menjadi indikator menurunnya kemiskinan gitu ya, dengan adanya penataan kawasan, perencanaan pengembangan kawasan atau pengembangan kawasan ini diharapkan bahwa masyarakat itu peningkatan hidupnya lebih baik atau menurunnya angka kemiskinan dan keterbelakangan seperti pendidikan, kesehatan, religi, dan yang lainnya. Nah, sedangkan untuk keberlanjutan yaitu bahwa di dalam tujuan merencanakan sebuah kawasan yaitu agar tidak melampaui kapasitas daya dukung atau yang disebut carrying capacity. Nah, daya dukung di sini perlu dilakukan, perlu dianalisis sehingga apa yang kita rencanakan itu akan menjadi suatu perencanaan yang mementingkan tidak hanya manusia tetapi untuk lingkungannya sendiri. Kemudian secara sosial yaitu menjadi satu ekosistem yang terpadu ya. Tidak hanya melihat dari satu ekosistem tetapi melihat dari semua ekosistem yang ada dan itu menjadi satu kesatuan. Baik itu dari tujuan secara spesifik bahwa ada pertumbuhan, ada pemerataan, ada kesejahteraan dan ada keberlanjutan. Oke, next bahwa di dalam tujuan tersebut dirangkum ada segi kita melihat bahwa suatu kawasan ya perencanaan yang berkelanjutan apabila kita melihat dari segitiga ini ya, bahwa di situ kita harus melihat dari segi aspek ekologi ya. Ekologi di sini adalah lingkungan itu sendiri, bahwa selain aspek ekologi kita juga harus melihat dari segi sosial ya, bahwa untuk kepentingan masyarakat, dan yang ketiga adalah segi ekonomi. Nah, ketiga hal ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya, karena tujuannya untuk ketiga hal ini secara terpadu, makanya kita harus juga memperhatikan bagian-bagian ini ya, dari segi aspek ekologi apakah perencanaan ini tidak akan merusak lingkungan, dari secara sosial apakah tidak terjadi konflik kepentingan,
Kemudian dari segi ekonomi, apakah ini menguntungkan atau kalau merugikan, sebaiknya kawasan tersebut dibiarkan saja secara alami, seperti itu. Nah, next, bahwa ini masih dalam rangka tujuan ya, tujuan dari perencanaan pengembangan kawasan. Nah, ini ada rincian, tapi Ibu sudah jelaskan, kita next saja. Apa sih manfaat dari perencanaan pengembangan kawasan? Ya, ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah menggambarkan proyeksi kegiatan ekonomi di masa akan datang. Yes, karena kita tahu bahwa kawasan kita dibagi bagi dua bagian berdasarkan secara tata ruang ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa kawasan lindung dan kawasan budidaya. Nah, kemudian manfaat yang kedua adalah memadukan para pelaku ekonomi. Di sini terkait dengan konflik kepentingan. Kita tahu bahwa sebuah lahan atau kawasan atau tapak ini punya atau terdiri dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan, sehingga bagaimana dengan aturan yang dibuat ini harapannya agar dapat mengatur dari kepentingan tersebut. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu sebagai bahan acuan pemerintah untuk mengendalikan atau menguasai penggunaan lahan. Jadi di sini bahwa dengan adanya perencanaan yang telah dibuat sekiranya menjadi pedoman bagi semua pihak termasuk pemerintah di dalam mengembangkan kawasan yang telah direncanakan. Kemudian manfaat yang keempat yaitu landasan perencanaan sektoral dan prasarana. Jadi di sini kita juga tahu bahwa sebagai dasar di dalam perencanaan baik secara sektoral dan sebagai prasarana juga. Nah, kemudian yang kelima juga akan manfaat yang didapatkan adalah memberikan nilai tambah ya bagi kehidupan seluruh masyarakat. Ya, karena kita tahu bahwa apapun itu ya di bumi ini untuk sumber daya alam itu memang diciptakan untuk kebutuhan manusia, tetapi kita juga tidak menjadi manusia yang serakah di dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Jadi kita harus juga melihat dari sisi alam, apakah alam ini bisa diperbaharui atau tidak bisa diperbaharui. Ketika tidak bisa diperbaharui, maka ada batasan-batasan tertentu ya, seberapa jauh manusia dapat mengeksplornya atau memanfaatkannya, tetapi jika dapat diperbaharui, maka manusia dapat memanfaatkan sedemikian apa kepentingannya sehingga apapun yang direncanakan ini kita memikirkan di masa yang akan datang. Jangan sampai perencanaan yang kita buat ini hanya dapat dinikmati oleh masa yang sekarang, tetapi sebaiknya dapat dinikmati ke depannya. Baik, ini adalah manfaat dari perencanaan pengembangan kawasan. Jadi begitu banyak pentingnya gitu ya, sehingga bagaimana kita sebagai seorang ke depan, seorang arsitektur landscape mampu ya untuk melihat sebuah potensi yang begitu penting di alam ini, tetapi walaupun itu untuk kepentingan kita merencanakan untuk kepentingan manusia atau kebutuhan manusia, tetap saja harus seimbang karena kita tahu bahwa manusia dan alam itu adalah menjadi satu kesatuan. Kemudian ini adalah manfaatnya. Kemudian kita next bahwa di dalam perencanaan ya kalau kita mau akan merencanakan ya setelah tadi kita tahu manfaatnya, kita harus tahu juga jenis perencanaan pengembangan kawasan itu apa saja. Nah, kalau kita melihat dari tipe wilayah bahwa terbagi menjadi dua, yaitu ada wilayah administrasi dan ada wilayah fungsional. Nah, wilayah administrasi ini unitnya seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan kata provinsi, kabupaten, kecamatan, desa ini adalah wilayah secara administrasi. Ya ada batasannya apakah skala provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Nah, yang kedua adalah wilayah fungsional. Jadi tipe wilayahnya telah memiliki fungsi. Nah, di wilayah fungsional ini ada dua, yaitu kawasan dan sistem ekologi. Nah, kemarin kita sudah sedikit membahas apa itu kawasan. Nah, di dalam wilayah fungsional ini untuk kawasan yaitu terdiri dari yang unitnya kawasan perkotaan, kawasan pedesaan, kawasan industri, kawasan pertanian,
perkebunan, peternakan, perikanan, kemudian ada pertambangan, kemudian ada perdagangan, kemudian ada pendidikan, kemudian ada pemukiman dan ruang terbuka hijau serta lainnya. Nah, masih banyak. Nah, ini adalah kita berbicara fungsi wilayah sebagai fungsinya yaitu kawasan, dan yang kedua adalah sistem ekologi. Kita tidak boleh lupa bahwa selain tadi fungsi kawasan tersebut, bahwa ada fungsi secara sistem ekologi. Bahwa kita tahu bahwa di landscape ada landscape alami, ada landscape buatan. Nah, terkait dengan sistem ekologi ini tentu saja terkait dengan lanskap alami seperti kita ketahui. Contohnya adalah daerah aliran sungai atau das, kemudian kawasan pesisir, kemudian kawasan yang vulkanik, kemudian dataran rendah, dataran tinggi, perbukitan, bentuk alam atau landform. Nah, ini adalah wilayah yang memiliki fungsi, sehingga kita sebagai arsitektur landscape ini adalah bagian dari pekerjaan kita, sehingga kita harus bisa bedakan ketika berbicara administrasi ya dan berbicara wilayah dari segi fungsional. Jadi di dalam jenis perencanaan pengembangan kawasan ini penting ya kita bisa mengetahui dasarnya ya bahwa memang kawasan-kawasan yang ada ini ya perlu direncanakan. Ya, perlu direncanakan sebaik-baiknya ya. Apakah nanti secara tata guna lahan telah difungsikan sebagai kawasan A, B, C, D yang telah diuraikan tadi, sehingga ketika kita mengembangkan suatu kawasan perkotaan atau pedesaan atau kawasan pertanian atau kawasan ruang terbuka hijau khususnya, maka kita harus berpedoman pada undang-undang atau aturan yang telah dilakukan oleh negara. Baik itu dari segi peraturan pemerintah, baik secara skala negara ataupun secara skala daerah. Baik, demikian adalah jenis perencanaan pengembangan kawasan. Kemudian kita lanjutkan bahwa, bentar, slide-nya agak error ya. Nah, ini adalah yang tadi Ibu sampaikan, ini adalah beberapa contoh di mana kawasan-kawasan yang berfungsi ya sebagai pertanian, pedesaan, perkotaan dan sebagainya. Ini adalah bagian dari lahan dari yang sebagai arsitektur landscape untuk dapat menggarap gitu ya, merencanakan kawasan-kawasan sebaik mungkin gitu ya. Jadi sebagai arsitektur landscape juga harus bisa memahami apa perbedaan dari semua kawasan yang ada, sehingga dalam metode atau teknik di dalam menerapkan perencanaan tersebut perlu memperhatikan karakteristik dari masing-masing kawasan tersebut. Nah, ini adalah tadi contoh ya, contoh jadi Anda bisa lihat di PowerPoint atau slide. Alasan dari perencanaan pengembangan kawasan, ada beberapa alasan ya, minimal ada 6, yaitu ada potensi kawasan terbatas, yang kedua adalah teknologi, yang ketiga adalah kesalahan perencanaan, yang keempat adalah lahan kebutuhan dasar, kemudian yang kelima adalah tatanan kawasan gambaran kepribadian masyarakat, yang keenam adalah potensi wilayah berupa pemberian alam atau hasil karya. Nah, di sini Ibu perlu jelaskan bahwa di dalam potensi kawasan terbatas kita tahu bahwa setiap kawasan itu memiliki skala atau luasan, sehingga perlu menata sebaik mungkin gitu ya, dan perlu pemanfaatan yang jelas, sehingga kita tahu bahwa kepentingan manusia itu sangat banyak ya, karena adanya pertumbuhan penduduk yang sangat meningkat, sehingga kepentingan atau kebutuhan pun semakin meningkat. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa beberapa kawasan seperti sumber mata air bersih, yalah, kemudian ada kawasan pertambangan, kemudian ada hutan, ada kemudian kita tahu ada juga beberapa tanah baik yang mengandung longsor gitu ya. Nah, hal ini penting untuk kita tahu ya, sehingga ada batasan-batasan di mana kawasan ini berapa jauh akan kita eksplor ya. Kenapa? Contoh seperti kita melihat bahwa kepentingan kita manusia untuk khususnya Indonesia adalah butuh makan. Nah, butuh makan ini tentu saja makanan berasal yang utama untuk Indonesia adalah beras. Nah, beras ini adalah hasil dari
sektor persawahan ya, atau kegiatan pertanian sawah gitu ya. Sehingga kenapa kalau tidak ada sawah, bagaimana kita bisa dapat makan nasi gitu ya. Sehingga perlu ada batasan di mana suatu kawasan lahan pertanian itu harus tetap tersedia. Ya, dengan adanya ketersediaan itu diharapkan bahwa kita bisa terpenuhi ya, setiap hari bisa dapat atau makan nasi. Nah, berikutnya contoh lain adalah kita misalnya air bersih gitu ya. Air bersih kita tahu bahwa potensi air bermacam-macam, ada sebagai irigasi, kemudian ada sebagai air minum yang kita minum, kemudian ada sebagai untuk cucian lainnya. Nah, dari kebutuhan air ini kita tahu bahwa sangat begitu penting di dalam kehidupan kita, sehingga bagaimana mengelola ya dari potensi-potensi sumber air ini ya. Kemudian tambang juga, tambang, daerah tambang ini juga merupakan satu kepentingan atau kebutuhan manusia ya, entah itu tambang emas, apakah tambang minyak ya, atau tambang batu bara gitu ya, dan semua itu dibutuhkan oleh manusia, sehingga kita tahu bahwa daerah kawasan tambang adalah kawasan sesuatu yang produk dari tambang ini adalah sesuatu yang tidak bisa diperbaharui, sehingga kita tahu seberapa batas kita akan mengeksplornya. Nah, begitu juga hutan ya. Kita tahu bahwa hutan merupakan satu sumber di mana ada kehidupan flora fauna di dalamnya, dan dari hutan itu pun kita bisa mendapatkan air bersih gitu ya. Kemudian bagaimana air tidak bisa kering, yaitu biasanya disediakan oleh hutan, di mana hutan adalah ditujuankan untuk daerah konservasi. Kemudian kita tahu juga ada batasan tanah yang longsor ya. Tanah-tanah yang longsor sangat terbatas penggunaannya, karena tanah yang longsor mungkin dibiarkan saja menjadi kawasan hutan, tidak bisa digunakan oleh manusia untuk sebagai tempat tinggal, karena cukup berbahaya bagi kehidupan manusia. Nah, yang kedua adalah teknologi, bahwa kita tahu masa dahulu kita menggunakan tenaga konvensional, sedangkan yang masa sekarang semakin canggih ya. Kita tahu bahwa teknologi sangat berperan penting dalam peradaban zaman gitu ya. Kalau dahulunya kita hanya menggarap sawah menggunakan cangkul, kemudian habis itu setelah itu dibantu oleh hewan seperti sapi gitu ya. Kemudian setelah itu kita merasa bahwa lahan kita luas, sapi yang kita miliki mempunyai tenaga yang tidak kuat ya, dalam misalnya dengan luasan seperti itu dengan waktu yang singkat, maka diciptakanlah dengan adanya ilmu-ilmu yang telah ditemukan dan teknologi, diciptakanlah alat-alat canggih gitu ya, seperti misalnya traktor dan sebagainya ya, bagaimana cara mengolah tanah sampai memupuk, kemudian sampai memanen. Itu semua sudah punya alat-alat canggih ya. Mungkin di Indonesia tidak begitu terlihat, tetapi di luar negeri seorang petani telah menggunakan teknologi yang sangat modern di dalam bertani. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesalahan perencanaan, bahwa kita tahu bahwa semua perencanaan belum tentu benar ya, sehingga bagaimana kita merencanakan sebaik-baiknya ya, karena untuk mengurangi dari kecenderungan kesalahan dari perencanaan, maka kita benar-benar harus detail atau teliti di dalam menganalisis sebuah perencanaan, baik itu untuk permukiman ya, misalnya contoh ada kita melakukan perencanaan pemukiman daerah di kawasan RTH. Nah, padahal kita tahu bahwa RTH itu sangat penting. Contoh bentuk RTH adalah bantaran sungai ya. Bantaran sungai ini merupakan salah satu kawasan yang merupakan ruang terbuka hijau. Tetapi kita tahu di kota-kota besar seperti misalnya Jakarta, atau nggak usah jauh dari Jakarta, di kota Malang ini yang terkenal adalah Sungai Brantas. Sungai Brantas ini bantaran sungai telah digunakan sebagai pemukiman. Nah, apa yang terjadi karena ibu salah satu yang pernah tinggal di daerah Brantas gitu ya, ketika pada saat hujan deras ya, banyak warga ya, masyarakat yang mengungsi. Karena kenapa? Karena rumah mereka itu sudah berada di tepi sangat dekat dengan sungai. Ya, padahal kita tahu seharusnya sungai itu pada saat hujan yang atau curah hujan yang tinggi, maka air itu akan meningkat secara volumenya
ya di dalam badan sungai. Oleh karena itu, bantaran sungai yang menjadi seharusnya ruang terbuka hijau seharusnya dikonservasi sehingga itu menjadi batasan pemukiman tidak boleh dibangun atau tidak boleh adanya kegiatan manusia. Nah, kemudian selain itu kita tahu juga ada banjir tahunan, apakah banjir lokal atau banjir yang memang secara alami. Tapi kita tahu bahwa ketika kita merencanakan sebuah kota yang memiliki curah hujan tinggi itu berbeda dengan kota yang tidak memiliki curah hujan tinggi. Contohnya kota Bogor adalah salah satu kota yang curah hujan tinggi. Jadi setiap harinya kita akan menikmati air hujan gitu ya. Nah, tapi kita tahu ada beberapa kesalahan yang terjadi ketika Kota Bogor ini adalah salah satu tempat kawasan yang curah hujan secara iklim curah hujannya tinggi, tetapi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu ada beberapa kesalahan, yaitu banyak membuat selokan-selokan itu hanya kecil gitu ya, sehingga ketika pada saat hujan turun air itu bingung untuk mengalir kemana gitu ya. Ketika memang ada selokan dan dibuatlah misalnya limpasan airnya baik gitu ya, sebagai pembuangan air. Nah, jika itu dia sempit, maka air itu selokan tidak mampu menampung aliran dari air tersebut, sehingga yang terjadi adalah banjir, gitu ya. Nah, ini yang perlu, belum lagi ditambahnya sudah ada selokan, tetapi begitu banyak sampah yang ada di dalam selokan, sehingga itu menghambat mengalirnya air ke topografi yang lebih rendah, dan itu akhirnya yang terjadi adalah peluapan air dan akan terjadi banjir. Nah, kemudian ada juga taman-taman kota. Nah, taman kota ini juga harus memperhatikan apakah taman kota ini memang difungsikan untuk RTH kota ya. Jadi nanti di dalam kita merencanakan apakah nanti taman kota ini memang fungsinya sebagai RTH dan sekaligus di dalamnya ada aktivitas rekreasi. Nah, jangan sampai taman kota tetapi yang adanya tidak ada semacam vegetasi gitu ya, yang berfungsi misalnya memberikan iklim mikro gitu ya. Nah, ini salah satu bagaimana ada kesalahan perencanaan. Kemudian yang keempat adalah lahan kebutuhan dasar. Ya, kita tahu bahwa lahan atau tapak atau kawasan adalah suatu kebutuhan dasar manusia. Baik itu tanah ya, kita tahu bahwa di mana tanah adalah pijakan kita hidup, dimanapun kita beraktivitas selama kita itu masih berpijak di tanah, maka kita sangat membutuhkan yang tanah, di mana mulai kita lahir sampai kita pun menghadap yang kuasa, kita kembali ke tanah. Nah, sehingga kita tahu bahwa tanah itu semakin hari bukan semakin murah, tetapi semakin mahal. Karena begitu banyak kepentingan manusia di dalamnya, ya, sehingga harga tanah itu semakin mahal. Nah, kemudian yang kelima adalah tatanan kawasan adalah gambaran kepribadian manusia. Bahwa kita tahu ya, masyarakat yang disiplin maka kawasan tertata dengan baik dan sebaliknya. Ya, kita tahu bahwa suatu kawasan itu menggambarkan baik dari masyarakatnya, baik dari segi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri. Contohnya kalau kota kita bersih, wilayah kawasan kita bersih, apa itu kawasan desa atau perkotaan, jika bersih maka itu adalah cerminan bahwa masyarakat di situ memahami begitu pentingnya ya sebuah kawasan yang bersih gitu ya. Kalau Anda mau tinggal nyaman, aman, akan terwujud apabila misalnya contoh paling hal kecil bagaimana sampah itu tidak berserakan di mana-mana, itu dari perilaku dari manusia itu sendiri atau masyarakat yang ada di daerah tersebut gitu ya. Begitu juga misalnya pemerintah, kita melihat beberapa pemerintah di Indonesia, kita sangat mengagumi apabila ada pemerintah yang sangat mencanangkan yang namanya, karena tadi arsitektur lanskap mencanangkan begitu pentingnya RTH dalam sebuah kota, baik secara iklim, secara ekologi, secara fisik, secara ekonomi dan sebagainya. Dan pemimpin tersebut benar-benar mengaplikasikan undang-undang tersebut di masyarakat atau di kawasan atau di tapak atau lahan, itu sangat terlihat gitu ya. Bagaimana kehidupan manusia akan tinggal dengan aman dan nyaman. Dan itu menjadi kebanggaan sebuah kota atau desa tersebut atau wilayah tersebut karena kawasannya tersebut menjadi satu ciri khas ya, menjadi landmark ya sebuah kawasan mereka.
Nah, itu salah satu hal contoh kecil. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah potensi wilayah berupa pemberian alam dan hasil karya. Kita tahu bahwa ya perencanaan mengarahkan pada penggunaan lahan dan menjadi pedoman bagi perencanaan lain atau sektoral dan bersifat parsial. Ya, kita tahu bahwa alam ini merupakan pemberian Tuhan ya, yang Maha Kuasa yang kita percaya, dan bagaimana kita diberikan kepercayaan itu, bagaimana kita mengelolanya. Nah, ketika kita mengelolanya dari segi spasial harus bagaimana ditata ya kawasan ini sehingga bermanfaat yang sebaik-baiknya dan mencegah kerusakan lingkungan, tetapi ini dibutuhkan suatu kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya pemerintah yang bergerak di sini, tetapi bagaimana masyarakat sadar akan lingkungan. Ketika kita sadar bahwa alam ini sangat terbatas, gitu ya, sehingga dari hal kecil kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya sangat memperhatikan itu. Kita tidak perlu melihat negara-negara lain, gitu ya. Kita hanya melihat dari negara kita sendiri, apakah dari diri kita sendiri, apakah kita sudah menjaga lingkungan yang paling terdekat adalah dimulai dari lingkungan, apakah dari rumah kita, ya, apakah kita menghargai alam itu, gitu ya. Nah, ini yang merupakan dasar apabila kita ingin sesuatu yang lebih besar. Dampaknya yaitu dimulai dari hal-hal yang kecil, gitu ya. Ketika kita sadar bahwa alam itu adalah pemberian Tuhan dan kita manusia harus menjaganya, ya dimulai dari individu kita, ya. Makanya pentingnya manusia belajar dari kecil sampai besar di mana kita diajarkan bahwa kita sangat bergantung pada alam ya. Ketika kita tahu bahwa apabila kita ingin hidup dengan baik ya secara terus-menerus untuk keberlanjutannya, maka kita mulai dari diri kita. Bagaimana kita menghargai alam itu, di dalam alam itu ada sumber-sumber daya ya yang terbatas dan tidak terbatas. Ketika kita mengenal itu, maka kita akan secara langsung mengetahui, oke, kawasan ini tidak bisa diperbaharui. Sehingga ketika mungkin suatu saat Anda kerja di bidang perencanaan tata guna lahan, bersikaplah seperti Anda mendapatkan di perkuliahan. Ya memang membutuhkan satu proses yang sangat panjang dan mungkin akan berbenturan dengan kepentingan-kepentingan lain, tapi saya yakin ketika Anda menjadi seorang perencana ya, sebaiknya Anda akan mengikuti peraturan atau pedoman yang telah dibuat. Dan saya yakin peraturan yang dibuat oleh pemerintah itu sudah keputusan yang terbaik. Tinggal bagaimana secara teknisnya kita akan lakukan. Baiklah, ini adalah bagian penting dari alasan dari perencanaan pengembangan kawasan. Baik, dengan demikian ya, bahwa memang sangat penting ya seorang arsitektur landscape untuk mempelajari lahan ya, bagaimana lahan ini tidak hanya dipentingkan untuk kepentingan saat ini, tetapi kepentingan di masa yang akan datang. Baik, terima kasih atas kehadirannya di kuliah ini ya yang dilakukan melalui Google Classroom. Semoga materi hari ini bermanfaat dan tetap mengerjakan tugas ya. Jika ada pertanyaan bisa memberikan pertanyaan atau diskusi di grup WhatsApp atau Google Classroom yang telah disediakan, dan materi ini Anda bisa dapatkan di Siap NG ya, kemudian Google Classroom ya. Setiap minggunya setelah materi ini akan diupload. Dengan demikian pemaparan materi hari ini sehingga bagaimana perkuliahan ini berlanjut apabila kalian atau mahasiswa dan dosen itu bekerja sama untuk tetap masuk di jam atau waktu yang tepat ya, sehingga pemaparan materi dilakukan secara maksimal karena kita kuliah sangat terbatas. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Selamat pagi semuanya.